seberapa idealisme lu, lalu kemudian apa visi misi lu? Apakah sebuah organisasi dalam hal ini BEM misalnya itu masih relevan untuk mahasiswa yang pembelajarannya jarak jauh gitu? Apa yang mendorong tujuan jangka panjang lu itu pengen jadi negarawan itu emang kenapa? Mahasiswa harus punya peran di masyarakat, tapi mahasiswa bukan satu-satunya kelompok yang bisa berperan di masyarakat. Betul. Gitu. Halo teman-teman semua, kita balik lagi di MSco Channel. Di program Esensi kali ini ada hal yang berbeda yang baru pertama kali selama beberapa esensi program itu ditayangkan. Hari ini nggak sama Bagio, tapi gue kedatangan tamu spesial hari ini. Ya, siapa dia? Sebentar. Yang pasti tamu kita yaitu adalah, gue berharap beliau ini akan sharing tentang apa saja yang sudah dia lakukan. Kemudian idealisme apa aja yang ada di kepalanya, karena dia ini adalah dia itu adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI di tahun 2021. Namanya yaitu adalah Mas Leon Alvinda Putra. Kita langsung saja. Gimana bro kabarnya? Alhamdulillah baik, kabar baik. Bro, gue mau ada pantun sedikit bro. Oh, siap. Ya. Jarang-jarang gue nih ngomong pakai pantun nih. Biasa di program Esensi biasanya gue langsung kasih pertanyaan berat, tapi gue mau pantun sedikit ya. Pantunnya bunyinya begini. Ini titipan dari temen gue. Pergi ke Mamuju naik kuda. Cak. Kuda yang kita sewa dari Pak Ato. Cakep. Kalau negeri ini mau maju, wahai pemuda dan mahasiswa, jangan sering main TikTok. Gitu kira-kira. Kenapa? Karena gue lihat itu bro, hari ini kayaknya nggak semua sih, tapi kayaknya dengan sosial media tentunya ini menjadi sesuatu hal yang di satu sisi ini membantu, tapi di sisi yang lain ketika kita terlalu fokus untuk sibuk dengan sosial media, tugas utama kita sebagai mahasiswa tentunya itu juga kan tentu saja bisa terganggu kan gitu ya. Nah, kita bicara tentang mahasiswa, bicara tentang apa yang lu sekarang semester berapa bro? Semester 8. Semester 8. Jurusan manajemen. Jurusan manajemen ya. Nah, di dalam konteks kita lu baru terpilih, gue ucapkan sekali lagi selamat. Ini bukan hal yang mudah tentunya lu bisa dapatkan di posisi itu, betul ya? Sepakat. Betul ya? Sepakat. Sayangnya, lu pakai duit nggak sih kemarin? Waduh. Ya kita fair aja. Fair aja. Pemilihan. Tapi gue dengar katanya kalau di dunia kayak gitu juga berlaku katanya bro. Ya Kalau- palingnya traktir kopi kali ya? Iya, kalau untuk itu paling kayak konsumsi biasa aja. Kalau lagi ngobrol, bicarain strategi gitu kan, pasti beli es teh manis gitu. Es teh manis doang bro. Iya kayak gitu-gitu Jangan aja. banget bro. Namanya juga mahasiswa kan. Kita buat ke kos aja kadang agak susah makan. Oke, tapi apa yang menjadi, kan gue pikir kalau gue bicara tentang motivasi, pasti dong ada sesuatu yang lu ingin kan, lu ingin raih sebetulnya untuk bisa menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa sekelas UI gitu loh. What is your pushing? Bukan pusing sakit kepala, tapi what is yang mendorong lu dan mungkin ada sesuatu di depan yang menarik lu untuk memberanikan diri untuk bisa masuk sebagai kandidat hingga akhirnya lu terpilih, itu apa bro? Oke. Ini izin pakai gue lo aja ya. Nggak apa-apa. Kita masih seumuran biar seumuran. Iya, seumuran. Iya. Gue seneng banget hari ini. Jadi salah satu prinsip yang ketika gue kelas 2 SMA waktu itu, gue pernah denger kutipan kalimat yang ternyata setelah perjalanan gue baru tahu itu hadis gitu. Bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, dari ketika gue kelas 2 SMA, gue pikir bahwa ketika nanti gue berkegiatan, maka gue harus memastikan kegiatan itu bermanfaat bagi orang lain. Termasuk ketika berkuliah gitu. Dan ketika berkuliah, gue menemukan suatu fakta bahwa menurut gue kuliah itu adalah sebuah privilege. Nggak semua orang bisa kuliah. Agree. Ya, dan nggak semua orang juga bisa kuliah, itu berkuliahnya di Universitas Indonesia misalnya dalam hal ini. Nah, dari situ dengan privilege yang gue miliki, bagaimana caranya privilege itu bisa gue manfaatkan sebaik mungkin untuk menyebarkan manfaat tadi ke orang lain gitu. Dan itu yang membuat gue cukup aktif lah di organisasi, nggak cuma di BEM gitu.
termasuk di organisasi-organisasi lain. Nah, yang kemudian juga sampai di pemilihan ketua BEM tahun ini, akhirnya gue memberanikan maju karena yaitu gue melihat bahwa ini tahun terakhir, ada kesempatan di situ, dan gue merasa dengan pengalaman yang dimiliki cukup mampu mendukung nanti ketika terpilih, dan ya ketika terpilih maka akan ada kesempatan yang lebih besar untuk gue menyebarkan manfaat buat orang lain melalui BEM UI gitu. Akhirnya itu, dan yang paling penting sih restu orang tua juga, karena ketika jadi ketua BEM kan harus telat lulus. Yes. Dan alhamdulillah waktu itu kayak prasangka atau dugaan gue orang tua nggak akan ngizinin. Ternyata waktu izin malah didorong, bagus kalau memang ada kesempatan maju aja gitu. Untuk waktu lulus itu bisa diatur di kemudian hari gitu, tapi kesempatan ini nggak akan datang 2 kali, jadi maju aja. Nah dari situ akhirnya gue beranikan maju buat menjadi ketua BEM UI gitu. Oke, gue sebetulnya mau langsung tanya yang agak sedikit sensitif, tapi gue tadi agak berdebat di kepala gue bro. Gue mulai dengan pertanyaan berikutnya itu. Dan dulu SMA di SMA 1 Sukoharjo. SMA 1 Sukoharjo. Lu aktif juga di sana dulu? Lumayan. Di organisasi di sekolah dulu lumayan. Ya, OSIS atau apa dulu? Dulu ikut pecinta alam sama pramuka, namanya Dewan Ambalan kalau di sana. Oke. Terus kemudian lu masuk ke UI lewat jalur tes tertulis SBMPTN namanya dulu. Oh, SBM. SBMPTN. Bukan SN ya. Ditolak sama UI waktu SBMPTN. Emang kenapa ditolak? Wah, kurang tahu juga. Hanya UI dan Tuhan yang tahu. Kayaknya itu yang iya. Emang takdir lu lewat SBM gitu ya. Oke. Supaya lu dilihat seberapa sakti sebetulnya lu melewati. Karena kan SBM lebih susah sebetulnya kan. Dan faktanya lu diterima di SBM tahun berapa berarti? 2017 sekarang 2021 tahun keempat berarti. Tahun keempat ya. Oke. Ada kata yang gua kutip tadi barusan, yaitu adalah lu harus bukan merelakan ya, tapi lu harus menunda, betul ya? Menunda kelulusan lu hanya sebatas ingin membuktikan bahwa kita pengen menjadi sebaik-baiknya manusia. Tadi lu bilang berguna. Nah, seberapa yang ada di dalam kepala lu itu? Apa yang akan lo lakukan? Apa visi misi lu kalau bicara? Kita sebatas UI dulu lah ya. Karena kan kalau kita bicara senat, semua kampus pasti mereka punya senat. Tapi gue pengen tahu agar teman-teman yang nonton juga, mereka ada beberapa yang kuliah. Gue pengen tahu seberapa idealisme lu, lalu kemudian apa visi misi lu, bro? Oke. Jadi ketika waktu mau memutuskan maju tadi kan, diminta izin orang tua, kemudian juga minta izin dosen pembimbing juga karena kan harus ditunda nih kelulusannya. Dan yang waktu itu gue pikirkan adalah bahwa UI sebagai salah satu, ya kita bisa bilang salah satu kampus ternama gitu, memiliki sebuah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang menurut gue bisa memberikan dampak yang besar, baik itu ke mahasiswanya sendiri atau ke masyarakat sekitar melalui program-program kerjanya. Ya, dan gue waktu itu mikir, ini mungkin kesempatan satu-satunya gue, karena ketika gue kuliah lagi sekalipun, sepertinya nggak akan ada kesempatan seperti ini gitu. Pun ketika gue kuliah S1 lagi sekalipun, pasti nggak akan ada kesempatan yang sama menurut gue dengan usia yang berbeda dan lain sebagainya. Dan ya ketika itu, gue juga belum melihat urgensi. Kenapa sih harus lulus cepat gitu? Kenapa harus lulus duluan gitu dan lain sebagainya? Toh banyak yang udah lulus nganggur juga. ketika dibandingkan dengan pilihan gitu. Jadi ketika gue atau masih cinta UI kayaknya, masih pengen main di sana berlama-lama, betah-betahan gitu. Cinta UI sih cinta, tapi kalau atau ada yang dicinta kan? Oh, nggak ada. Tapi kalau kecintaan bikin lulus telat juga kayaknya agak gimana gitu. Tapi gue membandingkannya dengan bagaimana atau apa yang bisa gue perbuat gitu ketika gue menjadi ketua BEM gitu. Dan menurut gue di tadi ketika berhubungan dengan prinsip, kemudian juga termasuk ketika berhubungan dengan cita-cita gue nanti, jalan menjadi ketua BEM mungkin akan lebih banyak memberikan pelajaran dan banyak membantu gue mencapai tadi gitu, hal-hal untuk bermanfaat, terus untuk meraih cita-cita nanti di jangka panjang dan lain sebagainya. Kalau boleh gue tahu nih, karena lu udah mulai cita-cita jangka panjang, pasti ada jangka pendek, menengah, dan panjang. So what is your short goals? Kira-kira apa? Sebenarnya kalau goals untuk di ininya yang paling penting tadi, gue bisa bareng teman-teman BEM UI itu
yang mencapai visi tadi, menjadikan BEM UI sebagai organisasi yang adaptif dan memberi kebermanfaatan yang nyata. Jadi visi di BEM UI itu memberi kebermanfaatan yang nyata bagi UI dan Indonesia. Nah, ya gue berharap dengan jalan yang udah gue pilih sekarang itu bisa tercapai. Dimana BEM UI walaupun dengan keterbatasan sekarang kondisi pandemi itu bisa dirasakan kehadirannya baik itu oleh mahasiswa ataupun masyarakat sekitar gitu. Itu kan jangka pendek, ada kata kuncinya adaptif tadi. Kenapa kata itu yang lu pilih? Ya, karena gue melihat kondisi tahun lalu. Itu divisi lu kan berarti? Visi BEM UI 2021. Jadi gue tahun lalu juga pengurus BEM UI, kepala departemen kajiannya. Dan gue melihat banyak sekali akhirnya kegiatan yang harus disesuaikan karena keterbatasan pandemi. Kemudian juga muncul banyak pertanyaan, apakah sebuah organisasi dalam hal ini BEM misalnya, itu masih relevan untuk mahasiswa yang pembelajarannya jarak jauh gitu misalnya di rumah masing-masing. Betul. Nah, untuk menjawab tantangan itu, gue dengan waktu maju, akhirnya kita sepakat bahwa harus ada penyesuaian dalam hal fungsi, kemudian juga program kerja yang dilakukan oleh BEM UI gitu. Ya akhirnya kita sepakat bahwa BEM UI harus menjadi organisasi yang adaptif di tahun ini. Dimana ketika ada fungsi yang nggak bisa berjalan misalnya karena online, ya harus ada perubahan-perubahan tertentu yang membuat tujuan dari entah itu program kerja atau fungsi bisa tetap tercapai gitu. Jadi kunci adaptif di situ gimana kita ngelihat tantangan sekarang ini menjadi peluang-peluang yang justru bisa mengembangkan atau membuat BEM UI menjadi lebih relevan di kehidupan mahasiswa dan juga masyarakat sekitar gitu. Iya, karena gue lihat suka atau tidak suka kondisi atau pandemik ini kan sebetulnya adalah sebagai kayak semacam suatu hal yang lu kalau tidak bisa beradaptasi dengan dia, maka kalau kita lihat nih kan tidak semua orang bisa beradaptasi maksudnya. Contoh gue tanya, kalau kita bicara UI sebagai entitas atau sebagai sebuah kampus salah satu yang terbaik lah mungkin atau tertua di Indonesia, pasti yang datang kan dari banyak daerah. Nah ketika itu terjadi, yang lu tahu sebagai pernah sibuk di BEM sebelumnya dan sekarang menjadi ketua, itu apa sih komentar mereka ketika pembelajaran jarak jauh itu dilakukan? Karena tidak semua daerah itu punya sambungan koneksi yang internet yang bagus kan? Benar. Jadi memang ketika ada pembelajaran jarak jauh itu juga tadi kan muncul banyak permasalahan juga yang dihadapin sama mahasiswa, termasuk dalam hal ini ya kesempatan atau bagaimana mereka bisa memperoleh ilmu yang memang mereka harapkan gitu ada di dunia perkuliahan. Ya misalnya dengan kelas yang harus daring, bahkan semester lalu praktikum yang biasanya di laboratorium gitu terpaksa juga harus daring. Itu juga kan ada perbedaan. Kemudian misalnya permasalahan kuota untuk teman-teman kita yang berada di akses internetnya terbatas atau kemudian secara ekonomi juga kurang memungkinkan untuk bisa istilahnya membeli kuota, apalagi kan kalau yang punya adik misalnya adiknya SMA juga harus online juga, adiknya SMP harus online juga dan lain sebagainya. Pun di sisi lain dari segi kegiatan organisasi kemahasiswaan juga akhirnya banyak yang terhambat. Misalnya kalau di UI banyak UKM olahraga yang karena nggak datang ke kampus, nggak ada kampus, itu kan jadi sulit latihan barengnya. Misalnya kalau UKM basket itu gimana latihan barengnya, UKM sepak bola itu seperti apa. Nah itu kemudian juga gimana bisa dibilang rasa berkuliahnya berkurang gitu. Jadi kalau dibilang rasa menjadi mahasiswanya itu seperti berkurang gitu. Ini kita mahasiswa masih gitu, kayak kalau teman-teman gue biasanya ngeluh kuliah kayak beda gitu ya. Apalagi yang angkatan-angkatan yang pernah kuliah offline gitu ya. Jadi membandingkan kayak beda jauh gitu, nggak ketemu temen. Kalau misalnya bisa belajar bareng. Jadi kalau di FEB sebagai cerita, kalau mau UTS tuh biasanya pada belajar bareng di perpusnya. Benar-benar itu biasanya ramai banget. Nah ketika online gini kan agak beda, dan ketika pun belajar misalnya via Zoom, via Gmeet, tetap beda rasanya dengan ketika belajar bareng langsung, nanya langsung dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya mau tidak mau karena ini adalah realita, maka kata kunci adalah adaptif. Gitu. Oke, keren banget bro. Gitu. Yang kedua, tadi tujuan atau goals lu ternyata gue lihat nih jangka pendeknya adalah lebih idealisme lu sebagai seorang mahasiswa UI semester tinggi, paling tinggi lah, semester 8 ya, betul ya? Paling tinggi, dan lu masih punya kesempatan walaupun lu harus menunda kelulusan. Ini gue bicara idealisme ataupun apapun yaitu urusan lu, ya kan? Tapi ternyata
lu udah di blessing sama orang tua, which is okay, nggak masalah kan. Jadi itu tujuan jangka pendek. Nah sekarang jangka menengah dan panjangnya bro, boleh dong sharing. Pasti lu udah punya tujuan jangka panjang dong. Ya. Jadi kalau untuk jangka menengah dan jangka panjang, memang gue punya cita-cita menjadi pengusaha. Itu waktu itu alasan kenapa juga memilih FEB UI gitu, manajemen, karena pengen jadi pengusaha gitu. Amin. Dan memang kemudian gue melihat, gue mikir juga apa sih memang ketika gue jadi ketua BEM yang bisa membuat gue misalnya tadi mencapai nanti lulus, gue bisa entah jadi profesional dulu, kemudian nanti bisa di umur 30-an mulai bisnis dan lain sebagainya. Banyak hal yang sebenarnya bisa. Pertama, menurut gue dengan menjadi ketua BEM misalnya, dengan berorganisasi secara luas sebenarnya, gue bisa belajar menurunkan ego, dan gue merasa itu menjadi salah satu hal penting ketika nanti gue lulus menghadapi dunia nyata. Jadi ada satu, ketika gue mahasiswa baru gitu, banyak ketika ospek tuh orang-orang kayak, oh selamat datang di kampus terbaik yang menyandang nama bangsa gitu. Atau kakak tingkat yang kita tuh udah kampus terbaik, kita tuh udah yang terbaik. Tapi kadang pemikiran kayak gitu malah membuat kita jadi angkuh atau merasa bahwa kita lebih tinggi superior. Gitu. Iya, lebih superior. Nah, ada satu momen gitu ketika gue ikut organisasi, gue merasa bahwa sebenarnya realita masyarakat tuh lebih luas dibanding yang gue alami di kampus gitu. Termasuk dari sudut pandang atau pemikiran. Termasuk dari misalnya kalau gue bisa bilang misalnya frekuensi pemikirannya dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang gue dapat di organisasi adalah gimana caranya belajar menurunkan ego supaya ketika berhadapan dengan orang yang mungkin pemikirannya beda atau frekuensinya beda, gue bisa menyesuaikan juga gitu. Gue nggak merasa diri gue angkuh, lebih cerdas dan lain sebagainya. Yang itu gue merasakan ketika nanti gue masuk ke dunia nyata, termasuk apalagi jadi pengusaha, itu penting banget untuk bisa didapat, bisa gue lakukan lah istilahnya. Dan ketika jadi ketua BEM, yang stakeholdernya banyak, kemudian pemangku dengan kepentingan yang berbeda-beda, ya selama 2 bulan aja gue udah banyak dapat pembelajaran terkait itu gitu. Jadi ya gue merasa itu bisa mendukung nanti goals daripada jangka menengah dan jangka panjang gue. Beda bro, ketika lu sebelumnya jadi anggota BEM, kemudian sekarang jadi ketua BEM, beda bro? Tekanannya sih jauh lebih beda. Tekanannya kayak gimana coba? Karena gini, kalau ketika jadi kepala departemen, sesimpel gini, menurut gue, ketika gue salah sebagai BPH, sebagai kepala departemen, itu tetap bagaimana beban tanggung jawabnya di ketua gitu. Nah sekarang ketika jadi ketua, maka beban tanggung jawabnya udah di gue dan 16 biro departemen, ya itu ada beban tanggung jawab di gue dan wakil gue juga gitu. Artinya tekanannya, kehati-hatiannya, kemudian juga kepentingan yang masuk itu kan berarti ada lebih banyak melalui gue gitu. Artinya disortirnya seperti apa, misalnya ada yang minta pertolongan di bidang A, ada masalah di bagian B, itu kan berarti bagaimana ketua dan wakil bisa hadir di situ. Nah itu jauh lebih menantang lah, challenging lah menurut gue di situ. Dan lu beradaptasi lagi kan ya? Iya, dan harus beradaptasi lagi ya, karena bagaimanapun walaupun gue pernah di BEM tahun lalu, ya tantangan sebagai ketua ini tantangan yang jauh berbeda menurut gue gitu. Salah satunya kan milih kata-kata sekarang lebih hati-hati. Iya. itu juga karena kan ya beda ketika lu jadi kepala departemen dulu kan. Betul. Dulu asal segala macam, sekarang karena lu di atas kan every single words that coming from your mouth itu kan akan jadi harus dipertanggungjawabkan juga. Mampus juga ya bro ya. Ya dibilang mampus sih ya mampus, tapi dibilang enggak juga ya kadang bisa mampus gitu. Iya kan, karena ketika lu jadi ketua BEM misalnya sekarang lagi rame apa misalnya lu membuat statement kan, yang itu kan bukan elunya bro, UI-nya masalahnya. Karena melekat di tubuh seorang Leon gitu kan. Gitu ya. Sepakat. Tapi yang kedua, tadi lu bilang jangka menengahnya adalah di organisasi ini lu belajar bagaimana menurunkan ego lu bilang tadi. Karena lu pengen jadi pengusaha, iya kan? Nah, emang lu usaha apa bro? Sekarang sih udah punya usaha? Udah punya usaha. Atau udah punya ya? Baru merintis. Pertama punya coffee shop bertiga bareng temen, walaupun lagi tutup karena pandemi. Oke. Yang kedua sama temen juga punya semacam perusahaan yang bantu UMKM untuk digital marketing. Gitu. Oh, itu apa? Namanya apa tuh? Namanya vlab.id, ini kalian promosi aja.
Ya, nggak apa-apa, nggak buka apa-apa. di web vlab.id gitu. Nggak usah bayar ya. Karena kan namanya kan ya, itu Iya, namanya iya. itu namanya Nggak apa-apa, nggak apa-apa. vlab.id. Nggak, karena begini, harapan gua kan dalam pertemuan yang singkat ini tentunya kan ada pesan yang lu mau sampaikan dan pesan itu mungkin itu ya bisa esensi yang lu sampaikan itu bisa inspiring others gitu. Yang ketiga bro, jangka panjang. Apa jangka panjang? Long term goals lu apa? Ya, yang saat ini terpikirkan ya. Ketika nanti gue udah cukup sukses di pengusaha, gue mau terjun ke pemangku kebijakan, pembuat kebijakan gitu. Which means? Iya, bisa dibilang kalau gue sih bilangnya lebih seneng pengen jadi negarawan. Tapi Wih. kalau orang mungkin bilangnya politisi lah ya, Iya, iya, politisi iya. gitu. Tapi itu goals nanti jangka panjang. Banyak yang ngira gue mau jadi langsung politisi ketika lulus kuliah dan sebagainya. Karena banyak tuh bro. Iya, Bro, banyak. Ketua BEM itu jadi loncatan buat Iya, kesana kan? iya. Lu kepikirin ke situ? Kalau gue punya prinsip, gue selesaikan dulu di urusan keuangan secara perekonomian gue, baru gue mau jadi membuat kebijakan. Oke, berarti lu prioritas utamanya tadi ya? Iya, gitu. Kalau itu nanti aja berarti? Nanti aja gitu. Jadi pengusaha dulu, oke udah ada modal dan sebagainya, udah cukup secara kehidupan ekonomi, baru mungkin gue akan. Apa yang mendorong tujuan jangka panjang lu itu pengen jadi negarawan itu emang kenapa? Iya, sebenarnya itu balik lagi ke prinsip tadi bahwa Bermanfaat. sebaik-baiknya, iya. Oh, Dan gue melihat, oke. ya gini, pembuat kebijakan itu adalah orang yang sebenarnya bisa menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, terutama ya di lingkup yang terpengaruh lah oleh kebijakan dia. Yes. Dan ya itu sesuai sama tadi prinsip ketika gue sebagai manusia, gue merasa bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan ketika nanti gue misalnya di jangka panjang udah cukup dengan kehidupan perekonomian dan sebagainya, gue bisa fokus untuk terus menyebarkan kebermanfaatan. Bukan berarti jadi pengusaha nggak bisa nyebarin kebermanfaatan. Iya, betul. Tapi menurut gue impact yang dihasilkan ketika menjadi pembuat kebijakan itu lebih luas dan lebih cepat misalnya kayak gitu. Oke, gua sih langsung nangkep pesan lu bro. Intinya lu tajir dulu itu bro. Iya. Baru lu masuk ke sana kan gitu. Iya. Bukan dibalik ya. Bukan masuk ke sana buat tajir. Kalau dari prinsip gue gitu. Jadi Oke. cukup banyak ya istilahnya alumni-alumni yang gue ketemu nasihatnya gitu. Kalau mau jadi politisi atau bisa gue bilangnya negarawan, biasanya lebih bagus kalau selesain dulu hidup urusan dapur lah, bahasanya urusan dapur. Iya. Supaya fokusnya tadi untuk menebarkan kebermanfaatan, untuk bisa memberikan dampak positif dan lain sebagainya. Iya, artinya lu punya independensi dulu kan, betul kan? Betul. Lu punya independensi. Dan kalau gue simpulkan, gue suka ngelihatnya perjalanan atau steps yang lu sampaikan tadi di awal, jangka pendek lu pengen sukses untuk membawa flag BEM UI gitu kan, untuk bisa adaptif dan kemudian bisa membawa manfaat bagi UI dan juga Indonesia secara luas gitu kira-kira ya. Entah apapun programnya nanti gue doakan lu sukses. Nah, kemudian yang kedua, lu juga masuk ke pilihannya. Kalau misalnya gue masih belum, lu kayaknya belum firm. Apa lu langsung bisnis kan udah punya bisnis? Apa lu masih mikir jangan-jangan gue mau jadi karyawan dulu atau gimana? Itu emang yang persentasenya kira-kira masih jadi dilema juga nih gue nih. Oke. Masih melihat peluang, karena jujur maksudnya dari segi keluarga pun gue bukan keluarga yang bisa dibilang berada. Jadi dilemanya di situ. Ketika punya bisnis, gue merasakan ada darah-darahnya dulu gitu, berdarah-darahnya dulu. Dilemanya gitu, apakah nanti ketika lulus, kalau gue ternyata sudah cukup mampu untuk ya udah terusin aja hidup dengan bisnis gitu, maka gue akan langsung mulai bisnis. Tapi kalau ternyata masih banyak yang harus dipersiapkan dulu, mungkin gue akan profesional dulu gitu. Nah, kemudian misalnya karyawan atau kemudian nanti lanjut lagi secara pendidikan gitu, misalnya S2, S3 dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang kalau gue mau mencoba kita bicara harapan dengan kenyataan. Lu ketika SMA lalu kemudian kuliah, lu membayangkan lu akan belajar sesuatu hal kan gitu, sehingga lu milih FEB tadi kan. Seberapa sih apa yang lu harapkan? Wah nanti gua akan belajar gini, gua akan jadi orang yang pinter segala macam. Ternyata realitinya, apakah semua tanda tanya, pertanyaan, keinginan tahu, your curiosity itu terjawab di kampus UI? Iya, menurut gua memang terkadang realita tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita ya. Jadi ekspektasinya, wah gua mau jadi pengusaha makanya gua masuk FEB dan lain sebagainya. Dan banyak sebenarnya ilmu yang gue dapatkan, tapi menurut gue belum cukup ya tadi, belum cukup untuk bisa menjadi modal atau bekal gue ketika mau mencapai cita-cita tadi gitu.
ya menurut gue dengan kuliah di kelas aja itu masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa gue explore gitu ketika di perkuliahan. Ya ya tadi gimana ketemu orang, gimana ngobrol sama orang, misalnya hal-hal kayak gitu kan nggak ada gitu. Sekalipun ada misalnya secara teori, menurut gua akan kurang kalau nggak dipraktikkan karena kadang pun secara realita mungkin teori itu terlalu sempurna misalnya untuk diaplikasikan ke realita kehidupan gitu. Makanya ya termasuk juga dari segi misalnya nyari modal dan lain sebagainya. Mungkin kalau di teori bisa pakai ini, tapi kan di realita jalannya agak banyak, kemudian lebih susah dan lain sebagainya. Yang ya tadi kemudian gue memutuskan untuk sekalipun kuliah adalah privilege, dan menurut gue privilege itu salah satunya adalah bisa dapat ilmu selain di kelas gitu, selain di kehidupan akademik kelas lah, itu yang kemudian gue manfaatkan gitu. Jadi ilmu sosial yang sesungguhnya itu sebetulnya tidak didapatkan di kelas ya? Bisa jadi seperti itu. Karena lebih asik benar-benar kita kumpul sama orang dan bisa belajar tadi contohnya di menurut gua kalau kita mau berbicara realita ya kelas menggambarkan teori yang biasanya sempurna gitu. Tapi indah. Bagaimana? Indah gitu, mudah. Gini ya kalau ini ketemu gini ya. Tapi realita gitu. Nyambung teorinya. Termasuk kan tadi kenapa gue bilang kuliah privilege karena nggak semua orang bisa kuliah. Dan gak semua orang bisa paham teori yang misalnya tadi sempurna gitu. Iya, karena banyak teori kan kita kebanyakan ambil dari luar, bro. Karena ketika teori itu dibukukan, itu kan ada riset dan seterusnya. Yang riset itu kan diambil dari luar. Which is itu nggak relevan di mari, bro. Di mari itu di sini maksud gua, ya kan? Di Indonesia tepatnya. Nah, jadi kadang-kadang disitulah tugas kita sebetulnya untuk bagaimana caranya implement gitu kan. Iya, betul. Teori itu kan tidak seperti itu. Betul. Oke, bro. Terakhir nih gua mau nanya nih. Mahasiswa sebagai agents of change. What do you think dengan statement agents of change? Ya, ini sebenarnya statement yang cukup berat menurut gue. Gak apa-apa, kita bikin ringan aja versi statement yang cukup berat. Tapi pada intinya gini, gue percaya bahwa tadi dengan apa yang dimiliki oleh mahasiswa, dengan kuliah, dengan ilmu, baik itu di kelas ataupun di luar kelas, itu bisa memberikan mereka lebih banyak hal untuk dilakukan sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, kalau gue selalu bilang, lo mau fokusnya di misal perlombaan, mau fokus di bisnis, mau di organisasi, di pengabdian masyarakat dan sebagainya, terserah itu selama tadi lo bisa memanfaatkan apa yang lo punya sebagai mahasiswa untuk kebaikan sekitar gitu. Nah, termasuk misalnya dengan predikat agent of change. Gue selalu bilang bahwa gini, mahasiswa harus punya peran di masyarakat, tapi mahasiswa bukan satu-satunya kelompok yang bisa berperan di masyarakat. Gitu. Jadi menurut gua pada prinsipnya agent of change itu adalah gimana caranya mahasiswa nih nggak terpaku dengan predikat bahwa hanya kita yang bisa berpengaruh gitu. Gitu. Tapi banyak kelompok masyarakat yang juga berpengaruh. Nah, bagaimana caranya mahasiswa dengan manfaat atau privilege yang dia miliki itu bisa memberikan peran tersendiri bagi kelompok masyarakat, dan yang paling penting bisa berbaur dengan kelompok masyarakat gitu. Makanya kadang gue kurang setuju ketika tadi ada predikat agent of change, itu justru membuat kita merasa kita yang paling berperan, bahwa kita satu-satunya yang bisa memberi perubahan dan lain sebagainya. Gue sepakat mahasiswa bisa beri perubahan, tapi mahasiswa adalah salah satu bagian dari kelompok masyarakat. Banyak kelompok masyarakat. Oleh karena itu penting buat ketika membawa perubahan, kita bisa membawa perubahan bareng-bareng bersama masyarakat gitu. Karena banyak lulusan yang udah pernah jadi mahasiswa tuh udah banyak banget gitu. Banget. Nah, tapi bagaimana caranya dia bisa memberi perubahan di masyarakat itu yang menurut gue bisa membedakan lah kita sebagai mahasiswa yang memang bisa memanfaatkan privilege atau ya udah yang biasa aja, istilahnya ya rutin aja, jalanin rutinitas aja gitu. Ya, karena gini bro, itu tadi pertanyaan terakhir. Kita sambil kita sebentar lagi ini kita diskusinya lebih begini aja. Karena banyak di luar sana kan pasti mereka memandang. Jadi cara pandang orang di luar sana, anak-anak mahasiswa itu kan mereka kuliah pada level tertinggi kan, secara formal. Mau S1, S2 sebutnya kan mahasiswa. Jadi harapan itu ada pada kalian sebetulnya. Ada pada lu bro, apalagi lu ketua BEM. Lagi ini itu nggak bisa dipungkiri bos. Itu adalah cara pandang umum terhadap mahasiswa yang
kita berharap banyak dari orang-orang kayak lu itu bisa memberikan dampak perubahan ke arah positif tentu saja ya. Karena perubahan itu kan bisa jadi dua, negatif atau positif. Which yang gue omongin adalah ke arah yang positif. Nah sekarang kalau misalnya diberikan kesempatan misalnya, lu kan tadi mau jadi apa tadi? Negarawan tadi. Anggaplah nih gue kasih kesempatan lu jadi negarawan gitu. Nggak apa-apa dong. Kita lagi main perang. Amin. Kira-kira apa yang akan lu lakukan? Apa yang akan lakukan? Ini berat nih. Iya, nggak apa-apa. Jadi lu preparing yourself ketika lu sekarang berada di semester akhir, pengabdian lu di BEM UI sebagai ketua, kemudian lu sedang membangun cita-cita mimpi melalui nanti usaha coffee shop dan juga digital marketing company yang lu bikin, ya kan? Gue doain lu sukses kayak raya, amin, sehingga lu kelak nanti jadi seseorang yang bisa membuat kebijakan. So, what will you do? Ya, yang paling penting tadi ketika gue udah punya negarawan, ketika gue punya kesempatan untuk membuat perubahan. Bagaimana caranya gue membuat perubahan ke arah positif, dan yang pastinya perubahan yang gue lakukan itu harus bermanfaat bagi orang lain di bidang apapun nantinya, misalnya entah gue di bidang ekonomi atau dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Gue harus pastikan bahwa amanah yang gue terima itu adalah apa istilahnya, tidak gue kecewakan lah. Amanah yang diberikan itu gue maksimalkan untuk membawa perubahan di lingkungan masyarakat. Itu sebenarnya yang paling penting. Tapi kalau untuk konkretnya seperti apa dan sebagainya itu kan nanti bagaimana nantinya situasi kondisinya di sana. Tapi yang gue selalu anggap tadi bahwa ketika menjadi pembuat kebijakan itu apa yang kita putuskan itu akan mempengaruhi banyak kehidupan. Misalnya ketika gue memutuskan bantuan langsung tunai, itu berapa banyak masyarakat yang akan terbantu ketika itu benar-benar dilaksanakan secara nyata, dan lain sebagainya. Atau kebijakan-kebijakan yang bisa lah gue buat dan lain sebagainya. Nah itu gue harus pastikan bahwa kebijakan itu memang untuk kebaikan dan untuk membawa perubahan yang positif gitu. Gue sih berpikirannya seperti itu untuk nanti ketika gue menjadi pembuat kebijakan gitu. Keren banget bro. Amin. Gue doain lu sukses. Amin. Tapi yang serius lu doanya juga yang kenceng, usaha yang kenceng gitu. Siap, sepakat. Lu masih merasa mohon maaf ya, semakin kesini lu melihat permasalahan, lu ngerasa semakin bego nggak sih? Semakin banyak belajar nggak? Iya betul. Gitu betul. Ya? Karena apalagi ketika tadi gue jadi ketua BEM, beda ketika jadi BPH misalnya. Gue merasa, banyak masalah lagi nih yang gue belum tahu kalau itu ada gitu misalnya. And then you become stupid. Iya, dan itu yang membuat gue semakin kayaknya gue kurang ilmu nih gitu. Semakin cari tahu. Ada ya masalah gini gitu. Gimana cara ngatasinya? Ntar nanya ke yang senior waktu pernah jadi ketua BEM juga, atau cari di artikel apa dan sebagainya gitu. Kalau gitu emang lu cari masalah bro. Kalau cari masalah akan ada banyak pelajaran baru. Betul. Pelajaran baru, lu cari ilmu baru. Betul. Masalahnya banyak orang yang tetap punya masalah, jangan-jangan dia nggak mau nyari ilmunya untuk menyelesaikan masalahnya kan gitu ya. Mungkin kayaknya teman-teman mahasiswa juga harus gitu semua tuh. Harus berani bukan cari masalah ya. Berani explore. Berani explore. Menurut gue itu berani explore. Banyak hal baru yang bisa ditemuin gitu. Baik itu masalah, pengalaman apapun itu. Dan kuliah itu salah satu tempat yang menurut gue paling mengesankan lah untuk bisa explore tadi gitu. Jadi jangan cuma baca buku doang. Ya baca buku harus, tapi dilakukan yang lain. Jangan gue bilang doang. Kalau terus baca buku gitu kan, atau main TikTok terus. So kata kunci adalah exploring. Explore. Kata berani kunci exploring. Oke, bro, kira-kira gue kasih kesempatan lu untuk mungkin ada closing statement dari lu. Monggo silakan. Gue ada closing statement yang waktu itu gue dapat dari Ketua BEM UI 2017. Yes. Dan ini make sense menurut gue ketika gue mengalami perkuliahan. Jadi ketika di SMA nilai kita tuh 100 kan. Sempurna, 100 lah maksimalnya. Dianggap paling bagus 100. Tapi kenapa ketika kuliah IPK kita tuh hanya 4 maksimal? Nggak 100 gitu. Kenapa? Karena 96-nya itu didapatkan di luar kelas. Asik. Jadi hanya 4 yang bisa kita dapatkan di kelas, 96-nya di luar kelas. Jadi jangan bangga yang dapat IP 4. Bisa jadi begitu. Bisa jadi ketika di 96-nya itu banyak yang belum didapatkan. Gitu. Mantap banget bro. Itu ya? Iya. Dan 96-nya bukan hanya organisasi, tapi banyak hal. Seluas itu, mau lomba, mau debat, mau bisnis, olahraga.
Apa aja? Ya, jadi tadi explore dan cari 96 yang ada di luar kelas. Oke, guys, ini esensi kali ini berbeda seperti gue bilang. Percakapan gue dengan Leon Alvinda Putra menyisakan pertanyaan sebetulnya. Kalau kita bicara tentang negeri ini akan maju sangat tergantung para pemuda dan mahasiswa yang hari ini mereka sedang mempersiapkan diri mereka untuk menyongsong masa depan, baik mereka sendiri sebagai individu, kemudian dia dalam lingkungannya ataupun secara luas dampaknya kepada Indonesia. Pelajaran yang saya ambil dari Leon hari ini yaitu adalah, kata kunci adalah be adaptif. Betul bro? Agar kita bisa relevan. Lalu kemudian apalagi yang kita tangkap dari dia itu adalah, ya ternyata dalam kenyataannya tidak semua yang kita harapkan kita bisa dapatkan ilmu di kelas itu ternyata tidak bisa kita dapat. Justru kita dapat melalui pada saat kita bertemu secara langsung dengan permasalahan-permasalahan di luar kelas, gitu kan. Artinya apa? Di sini kita ditantang untuk bukan hanya menerima saja pelajaran, tapi kita bahkan mencari, kita explore. Jangan malu bertanya, ya kan? Dan hadapi semua permasalahan. Agar apa? Kita dapat ilmu yang baru dalam setiap fase kehidupan kita. Dan sebagai pemuda tentunya punya 3 tujuan, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Semuanya itu adalah idealisme. Bagus nggak sih idealisme? Bagus kalau menurut saya. Karena kita punya kayak semacam gambar yang utuh tentang saya ingin seperti apa kelak yang cuma sekali-kalinya hidup kita gitu ya bro. Idealnya mau gimana? Idealnya mau kayak gimana? Yang bisa bikin gambarnya siapa bro? Ya kita sendiri. Tentu saja begitu ya. Jadi itu teman-teman semuanya, percakapan kita cukupkan. Nanti lain kali kita undang lagi Mas Len, kita ganti topiknya yang bikin yang seru tentang program-program lu mungkin bro. Siap, apa sih program-program nyata yang akan lu lakukan yang berdampak bagi kemaslahatan orang banyak? Terakhir, gue lupa menyimpulkan, dia punya prinsip yaitu adalah sebaik-baiknya orang yaitu adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Kira-kira gitu. Sekian bincang-bincang ringan kita dengan Leon Alvinda Putra, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI periode 2021. Ujungnya sampai dengan 2021 Desember nanti ya. Desember. Sekian, terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.